Ya, aku tahu mungkin podcastku adalah podcast yang paling tidak jelas karena tidak punya opening yang tetap. Opening bolak-balik berganti sesuai dengan moodnya aku. Tapi kali ini aku akan membuat sebuah opening yang mungkin mudah-mudahan ke depan akan ini terus openingnya. Nama saya Datem Sandi dan inilah Backspace Podcast. Ya, selamat berbulan puasa untuk kalian yang merayakan. Untuk kalian yang menjalankan. Selamat menempuh bulan Ramadan bagi kalian yang menjalankan bulan Ramadan yang berpuasa. Dan untuk kalian muslim yang tidak berpuasa, nanti jangan ikut-ikutan hari raya. Dan ketika podcast ini tayangkan, mungkin kalian akan mendengarkan di bulan puasa, tapi mungkin podcast ini akan sangat banyak berisi tentang ujaran kebencian, cakap-cakap kotor. Jadi saya sarankan untuk mendengarkan setelah berbuka puasa agar kalian semua tidak batal, karena jujur ini adalah beberapa hal yang saya rasakan belakangan ini selama saya tidak upload podcast dan stay at home dan bulan puasa. Banyak sekali manusia-manusia barbar yang menyampingkan yang namanya etika. Baik, marilah kita bahas satu persatu apa yang menjadi keresahan saya belakangan ini. Yang pertama, kasus yang pemain aktris K-drama yang dihujat sama netizen Indonesia. Itu sumpah, itu adalah kasus paling tolol. Kan jadi kesel kan. By the way, ini podcast direkam tengah 12 malam, jadi setelah berbuka puasa. Jadi niatnya mau rekamannya itu siang dari 3 hari yang lalu, cuman malas anjir lah. Pertama itu ya yang paling lama, kasus tentang kebodohan yang ada di negara kita tercinta ini. Maksudnya gini loh, ini orang-orang nih pada nggak ngerti apa gimana kalau yang ini tuh cuma acting, nggak betulan nyata. Kenapa dihujat? Yang ya masalahnya gini, ini artis kan nggak tahu kalau yang hujat ini orang-orang tolol. Dia kan punya data. Ketika datanya itu ngasih tahu dia, ya orang Indonesia bukan orang tuh nggak tahu kalau orang Indonesia itu ada terbagi dua, orang yang tolol sama yang goblok. Kan ya yang kalau ada orang Indonesia yang kayak gitu, banyak rame-rame orang-orang goblok itu buat menghujat dia, yang kena itu bukan yang Indonesia bagian tolol, tapi orang Indonesia, seluruh Indonesia, sampai orang-orang Indonesia yang pintar pun kena gitu. Kayak dosen UI tiba-tiba dibilang goblok anjing. Yang kedua, nah itu kan tadi kasusnya itu kan kalau yang hujat itu banyak perempuan. Oke, yang kedua kasus, sebenarnya aku gak peduli nih perempuan siapa, tapi ramai diperbincangkan sama orang-orang. Kasusnya artis aplikasi pembodohan TikTok, Remar, orang Filipina atau Thailand, nggak tahu lah. Jadi gini, Remar adalah orang yang fame di salah satu aplikasi joget-joget, yaitu TikTok. Tiba-tiba, aku nih awam nih tentang TikTok, pertiktokan duniawi ini semua, bodo amat lah. Tiba-tiba ramai dibicarakan kalau Remar ini ternyata dihujat. Ternyata yang hujat ini adalah seorang perempuan. Ya jadi gini, dia dihujat sama fans-fansnya salah satu boyband, entah apalah namanya, gara-gara dihasut sama perempuan. Si perempuan ini putus sama cowoknya gara-gara cowoknya ngefans sama Remar. Wih, sumpah anjing, malu kali aku. Pepe. Kok bisa gitu? Kok kalau kau putus sama cowokmu, terus cowok gini. Kok bisa lah cowokmu tahu Remar, udah gitu aja. Kalau aku jadi perempuan punya cowok aplikasinya di handphone ada aplikasi TikTok, ku bunuh. Kok bisa jadian sama laki-laki yang di handphonenya ada aplikasi TikTok? Berarti kau juga norak bangsat. Anjir.
Lagian cowoknya suka ngefans sama Remar, terus yang dimarahi Remar ya bang. Anjir aja. Nah dari dua kasus ini aku punya punya kesimpulan. Oh iya, kan ini kan kebanyakan kasusnya ini bukan maksudnya mengkotak-kotakan, tapi dari dua kasus ini, di situ aku mulai paham kenapa yang jadi khilafah di dunia ini harus laki-laki. Bukan perempuan nggak bisa, tapi perempuan ketika hatinya udah ngomong duluan, mau sepintar apapun jadi goblok. Mau pinter gimana pun, kalau udah bicara hati nggak bisa dia kendalikan. Makanya mungkin kenapa lah pemimpin terus laki-laki, karena mungkin itu. Sebenarnya aku gak pernah ada masalah sama feminisme ya. Bahlah sebenarnya aku sangat mendukung yang namanya emansipasi wanita. Tapi patriarki itu kayaknya terlalu berlebihan lah. Emansipasi wanita aku dukung adanya kesetaraan gender di tempat pekerjaan, jangannya ada diskriminasi terhadap perempuan, itu aku sangat mendukung. Tapi kalau untuk selebay feminisme kayaknya enggak lah cuy. Karena ya lihat kayak gini. Beberapa waktu yang lalu aku dengerin podcast orang luar. Maksudnya gini, oke lah aku dukung feminisme, tapi jangan jadikan feminisme ini sebagai alasan untuk sebuah kemalasanmu. Beberapa waktu yang lalu aku dengar podcast dari orang luar. Jadi dia cerita, ini ku translatekan aja. Dia cerita suaminya lembur kerja nih. Terus dia pulang ke rumah. Suaminya pulang ke rumah. Terus karena suaminya lapar, minta dimasain makanan lah. Ya sampai sini hal itu normal. Tapi karena si perempuan ini feminisme, dia lagi tidur, dia bilang, aku nggak mau gini-gini bla 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 bla. Selama ini suaminya masak untuk keluarga itu, suaminya kerja, dia kerja. Ini maksudnya kau mengharapkan kesetaraan gender, tapi kau juga nggak menghargai kesetaraan gender. Suamimu masak. Kalau kau menghargai kesetaraan gender, kalian sama-sama masak di rumah itu bangsat. Tapi ini kenapa yang masak suamimu, dia minta tolong sama mu masak. Kau tak mau, jangan cumari feminisme dengan kemalasanmu. Jangan jadikan feminisme itu alasan karena kau malas. Sama kayak sebenarnya kopi itu suci dan senja itu juga suci. Tapi banyak manusia babi yang jadikan senja ini jadi kayak alay gitu, kotor. Paham gak sih? Maksudnya ya gitulah. Dia males masak, terus dia bilang enggak, ini enggak kesetaraan. Kau malas udah, intinya kau malas, bukan karena feminisme tai kucing, tapi karena kau malas kok jadikan feminisme jadi alasan. Mungkin karena itu aku yang jadinya benci sama feminisme ini ya. Sama kayak ini loh, orang yang malas sholat, malas ke gereja, terus ngaku agnostik. Maksud karena kau malas beribadah babi. Makanya kau sosokan agnostik, sosokan nggak percaya Tuhan lah, tai kucing. Padahal intinya kecil, kau malas sembahyang udah. Jadi kotor namanya feminisme itu. Mungkin itu alasan kenapa aku benci feminisme. Sebenarnya feminisme itu suci, cuman ada orang-orang malas yang jadikan feminisme itu alasan. Sikit-sikit justru mungkin nih, dek kau di rumah aja sapulah gini nih. Enggak, aku feminisme. Fuck. Nah, belakangan ini baru ada juga kejadian kayak, tau gak sih ini nih, YouTuber Frank yang ngasih sumbangan ke waria pinggir jalan tapi isinya sampah dan batu bata. Itu apa ya, manusia ini peradaban makin lama makin maju, makin punya akal, tapi attitude-nya makin rendah, men. Kenapa ya? Karena ya pening sendiri aku nih. Maksudnya jujur nih, di sekelilingku aja masih banyak orang yang punya kebanggaan tersendiri bisa manggil orang yang lebih tua. Jadi gini, ini di kelompok ada orang yang disegani karena dia tua, atau di kampung deh, dia disegani karena dia tua, terus dia berwibawa, orang yang dituakan lah di kampung itu. Tapi ada manusia bangsat yang bangga kalau manggil nih orang sebutan nama tanpa ada embel-embel Pak,
ini aku bukan bicara tentang luar negeri ya, luar negeri memang nggak ada kata sapaan, tapi di Indonesia banyak manusia-manusia bangsat yang kita nih manggil bapak ini pak atau om atau gimana, tapi dia dengan bangganya punya kebanggaan tersendiri dia untuk bilang manggil nama gitu. Ini orang-orang kayak gini nih, aduh, udahlah, maksudnya nggak usah sosok luar negeri kayak banggakan seks. Dia udah nenduri berapa cewek, dia aduh, attitude kau di mana bangsat. Aku nggak bicara, bukan karena aku orang paling bagus, tapi maksudnya gini, kalau memang mau niru luar negeri, tiru cara pendidikannya aja lah, cara orang itu menghargai waktu. Di kereta api orang tuh baca buku, kalau nggak dengar podcast, bukan temenung. Orang Indonesia tuh temenung, suka buang-buang waktu, tak ngapain aja. Makanya istilah nongkrong. Maksudnya kalau mau niru sesuatu dari Eropa itu, tiru di bagian pendidikannya, bagaimana cara mereka open mindednya, menerima keberagaman itu gimana. Bukan hal yang buruknya kita terima. Katanya negara agama tapi nggak kuat stick, malah sholat apa stick kan bangsat. Dan ya kayaknya memang betul-betul kurang lah udah sekarang attitude orang-orang, mungkin ya kayaknya orang udah entahlah, mungkin karena beberapa orang yang jadi panduan pedoman apa ya namanya, orang terkenal lah, orang-orang artisnya ngasih contohnya tuh mungkin yang kayak gitu. Bunga dibakar di TV itu, dipertontonkan dibakar di TV, tapi tuh dengan bebasnya TV itu mempertontonkan bunga yang dibakar, tapi tupai disensor. Sebenarnya ada yang aneh dengan apa yang terjadi sekarang ini. Banyak orang yang nggak paham akan suatu hal, tapi itu memang, tapi dia bicara seolah-olah dia jadi orang yang paling paham. Aku tuh ya, untuk supaya tetap punya etika dan nggak sok pinter di rumah itu, mau di kosan kayak mau di rumah itu, di kaca gue tuh aku tulisan biar aku sadar aku siapa gitu, biar aku nggak ngerasa keren lah dari nggak merasa keren dari melanggar etika itu. Kayak aku tulis tuh, lo pikir lo keren. Aku tulis, jadi setiap aku kaca tuh aku baca lo pikir lo keren, jadi aku nggak ngerasa wah sendiri, nggak ngerasa pinter. Sama nih padahal kurang baca, tapi kebanyakan ini podcast yang sangat negatif untuk bulan yang suci. Karena memang manusia itu sekarang ngeselin cuy. Ngomong, aduh, semua orang itu mau sama nih kayak kasus yang baru-baru ini juga, yang penimbun masker yang ngamuk-ngamuk di Twitter. Ada yang tahu? Itu juga udah dia salah, dia nggak tahu dia salahnya di mana. Semua orang itu terlalu mengkais validasi apapun caranya, jadinya kayak gitu. Aneh. Semua orang mau terkenal, semua orang mau kaya, cuman usahanya kayak tai. Maksudnya apa coba buat prank band? Dia nggak mikir. Setiap orang mau buat video, kita tuh udah tahu loh konsepnya mau gimana. Jujur aku nih juga orang yang memang nggak jago, cuman tahu banyak sedikitnya tentang edit video lah. Ketika aku mau buat video, aku tuh mikirkan tuh, aku mau bawaannya ini arahnya kemana, konsepnya itu mau apa, lagu yang mau aku buat apa, dan itu prosesnya panjang, sampai tag, sampai edit, terus mikir lagi ini diupload atau enggak. Ini orang ini gara-gara Ustius tuh pernah ngomong, ya udah, kalau mau buat karya itu jangan banyak pikir-pikir, terkenal aja dulu. Jadi orang kayak gini semua mikir, orang semua mikir tentang di bawah lampu ketenaran itu, tapi caranya goblok bangsat.
Jadi intinya gini, tetaplah hargai etika, tetaplah punya etika, jangan malu kalau kita masih menjunjung tinggi adat ketimuran. Karena Amerika sendiri juga bagian-bagian yang negatifnya nggak semuanya cocok untuk adat kita gitu. Dan walaupun mereka negara maju ya, kalau mereka punya kebiasaan yang negatif itu tetap hal yang memalukan gitu, bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Jadi tetap jadi diri sendiri, tetap pegang budaya yang leluhur kita udah ajarkan, etika dan segala macamnya, dan pikirkan segala sesuatu yang akan kita lakukan, karena kita nggak pernah tahu apa efeknya. Jika enggak sih, orang itu tahu tuh efeknya tuh gimana. Tetap pikirkan sesuatu, pertimbangkan baik dan buruknya sesuatu yang mau kita lakukan. Nama saya Tim Sandi dan thank you.